Halo guys, kita kembali lagi ya di pertemuan ke-10 gitu ya. Ini pertemuan ke-10 kita. Jadi kita sudah selesai membahas semua terkait teori-teori ya. Jadi maksudnya semua yang textbook itu kita sudah selesaikan di 9 pertemuan sebelumnya. Jadi mulai pertemuan ini sampai habis itu kita udah nggak lagi pegang-pegang PPT gitu. Jadi udah nggak ada PPT, nggak ada screenshot SNI, screenshot buku gitu ya. Jadi ini mulai pertemuan ini sampai seterusnya kita akan membahas dua buah software yaitu ETABS dan SAFE di mana ETABS itu untuk analisis struktur dan desain gedungnya, eh, rangka utamanya ya untuk gempa dan segala macam. Nah, kalau SAFE itu khusus untuk satu lantainya saja. Tujuannya SAFE itu apa? Dia bisa ngitung yang namanya crack section ya untuk lanjutan jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu dia bisa. ETABS kenapa nggak bisa pelat? ETABS bisa pelat, ETABS bisa shell. Tapi di ITAPS dia belum ada algoritma crack sectionnya sayangnya. Jadi kalau untuk gua pribadi gua masih seneng analisis pola lantainya di safe gitu ya. Oke, jadi kita tanpa berlama-lama kita mulai saja masuk ke ITAPS-nya. Tapi kalau seandainya kalian di pertemuan ini atau pertemuan selanjutnya mau nanya tentang pertanyaan di topik-topik yang kemarin gitu ya, itu feel free saja ya, tidak usah sungkan. Oke, oke. Hmm, kita mulai ya ini share screen dulu ITAPS-nya. Oke, nah jadi kalau kalian lihat, begitu nanti kalian main e-tabs gitu ya, ini adalah lembar pertama yang akan kalian jumpai, ya. Nah di kiri ini ada new model, open existing model, ini recent model ini adalah model-model e-tabs yang belakangan ini kalian buat, gitu ya. Tentunya karena ini kita mau belajar, kita akan mulai dari new model, ya. Nah ketika diklik new model, maka akan muncul window seperti ini. Ya, pilihannya ada tiga, use save default setting atau use built-in. Use save user default setting adalah kalian bisa menyimpan gitu ya setting-settingan kalian yang sudah kalian buat di eh yang sudah kalian set default lah gitu ya. Nah, kalau kalian use settings from a model file, jadi kalian bisa pilih file misalnya proyek sebelumnya atau proyek yang mana gitu ya. Terus kalian mau pakai settingan yang itu bisa gitu ya. Tapi dua ini sih gue tidak menyarankan karena ada pengalaman yang kurang mengenakan lah dalam memakai dua ini. Jadi biasanya kalau gue pribadi itu gue seneng pakai yang paling bawah gitu ya. Jadi ini kita anggapannya do it from scratch gitu ya. Nah, jadi unitnya tentu kita pilih metrik SI ya. Kalau kalian pakai pound inch ya boleh pakai US customary. Ya, kalau pakai kilogram force dan lain-lain boleh pakai metrik MKS. Tapi umumnya adalah metrik SI ya. Region for default material sekarang nggak ada Indonesia, kita pilih US nggak apa-apa. Gitu ya, atau apapun sih sebenarnya nggak ada masalah karena kita harus modify juga setiap materialnya gitu ya. Nah, untuk steel design code sama concrete design code gitu ya, seperti yang gue sampaikan bahwa peraturan kita itu belum seupdate US gitu ya. Nah, ini kalau di ITEPS-nya sendiri, konkretnya dia udah kasih sampai 3.18.19. Ya tentunya kita tetap harus pilih yang 14. Kenapa? Karena SNI kita masih mengacu ke yang 14. Kalau pilih yang 19, takutnya ada sedikit perbedaan yang menyebabkan akan beda hasil desainnya, output desainnya nanti. Karena semakin peraturan itu bukan semakin longgar, semakin ketat malah ya, gitu. Nah, kalau untuk peraturan bajanya sendiri juga, dia udah kasih sampai 22. In case kalian mau desain baja, kalian tetap harus pilih yang 16 karena peraturan baja kita SNI-nya masih mengacu ke 360, 341, 358, 16 gitu. Jadi semuanya masih yang tahun 2016. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kita klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, akan muncul lagi sebuah window gitu ya. Ya, akan muncul lagi sebuah window yang kalian akan mendefinisikan grid line. Ya, jadi untuk memulai grid line dan jumlah lantai. Nah, misalkan aja kita kita bilang grid line-nya yang ke arah X7 gitu ya, yang ke arah Y ya 4 nggak apa-apa lah, 7 sama 4 ya. Terus masing-masing adalah 6 meter gitu ya. Nah, di sini kalian bisa set.
grid label yang arah X-nya mau angka atau angka X-nya mau huruf, mau dari kiri ke kanan mulainya atau kanan ke kiri, atas ke bawah atau bawah ke atas gitu ya. Jadi ini kalian bisa feel free to adjust. Oke, nah terus kalau seandainya dan ini pasti ya karena kan jarang grid line misalnya sangat ideal seperti ini gitu ya. Nah, seandainya kalian mau modifikasi setiap gridnya angkanya beda gitu, kalian bisa ke sini ya. Ini adalah awalnya muncul pasti display grid data as ordinate. Nah, kalau mau ngedit-ngedit jangan di sini, pilih aja spacing karena ini lebih enak cocokin sama kita punya. Kalau ini kalian harus jumlahin manual. Ya, ini lebih enak untuk kalian ngutak-ngutik sesuai denah cat-nya gitu ya. Nah, terus di sini kalian juga bisa nambahin reference plane. Reference plane ini adalah suatu level lantai, ya. Misalnya kalian mau buat bordes atau mau buat apa di tengah-tengah antar lantai, nah kalian bisa manfaatkan reference plane ini ya. Terus kita klik OK. Nah, terus kita ke jumlah lantai. Misalnya kita mau buat berapa? 5 lantai gitu, misalnya 5 lantai. Lantai pertama misalnya 3, let's say lantai pertama misalnya 4 meter gitu ya. Lantai kedua misalnya 3,5 dan sorry, ini kebaliknya, bottomnya 4, ke atasnya misalnya 3,5 gitu ya. Nah, kalian bisa cek apakah kalian sudah benar atau enggak dari sini ya, dari edit ya. Nah, kalian bisa modifikasi masing-masing secara individual di sini. Kalau kalian mau menyesuaikan berbeda-beda sesuai dengan eh, realnya proyek kalian gitu ya. Nah, di sini ada yang sering kita gunakan yaitu fungsi master story dan similar to ya. Nah, sekarang kalau seandainya master story-nya story 5 dan similar to-nya adalah semua story di bawahnya, maka ketika kita ngedit satu lantai, misalnya kita ngedit di lantai 5, maka 4, 3, 2, 1 itu akan ngikut ke edit. Kalau seandainya kita buat seperti ini, misalnya master story yes 3, ini ketiga, ya, ini kelima gitu misalnya. Maka ketika kalian ngedit di lantai 5, maka lantai 4 dan lantai 1 akan berubah sesuai lantai 5. Kalau kalian ngedit lantai 3, maka lantai 2 akan berubah. Begitu juga sebaliknya, ngedit lantai 2, 3 berubah, ngedit 1 atau 4, 5 berubah. Gitu ya. Nah, splice story sama splice height ini gue tidak pernah gunakan, jadi eh, kurang familiar juga akan berfungsi membantu apa gitu. Kita klik OK. Nah, kita akan gunakan template ya. Kita akan gunakan template yaitu yang ini ya, yang kanan ini. Ini adalah along X dari overhang ya. Jadi ini adalah untuk bikin dia cantilever misalnya kolom kalian kayak gini gitu ya. Terus ini kan harusnya baloknya seperti ini. Nah, plat kalian apakah berhenti di as? Kalau berhenti di as, maka ini harusnya nol. Atau kalian mau bikin dia ada lebihannya gitu. Nah, itu yang kalian input. Tentunya karena bukan kita ya, gua akan mengajarkan dengan konsep membran, bukan shell, maka ini harus nol. Karena membran tidak bisa cantilever. Dia pasti akan membaca error. Ya. Nah, terus ini rip slab kita nggak usah centang ya. Slabnya umumnya seperti yang kita pelajari kemarin, rule of thumb-nya 120 ya. Asalkan kita lakukan analisis lebih mendalam. Ya, terus column size ya kita anggapnya misalnya 500 kali 500 lah gitu, square ya. Terus diaphragm sama rigid. Jadi rigid dan semi rigid kalau kalian cek di SNI 1726 itu sebenarnya ada acuannya kapan rigid dan kapan semi rigid. Tapi secara default ya karena ini masalah klik aja, kita nggak ngitung manual, kita selalu pilih aja semi rigid. Karena kalau pilih rigid pasti diminta, kenapa ini rigid? Mana buktinya? Kalau semi rigid itu tidak ada perdebatan gitu ya. Jadi mendingan pilih semi rigid aja. Ya, ini ukuran balok nanti akan kita sesuaikan, tapi seperti tidak perlu ya, karena kan bentang kita 6 meter. 6 meter 1/10, 600 bagi 2, 300. Jadi memang sudah sesuai ya. Nah, terus ini pattern beban gue lebih senang masukin di dalam ya. Dan perletakan di bawah ini kalian boleh pilih jepit atau sendi gitu. Ya, ini dua-duanya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Jadi ini balik lagi ke preferensi masing-masing perencana gitu ya, mau mengasumsikan perletakannya apa asalkan bisa apa ya bilangnya, bisa di backup dengan alasan yang baik gitu dalam mendesain. Oke. Oke, maka kita langsung klik oke.
Oke, jadi tujuan template ini adalah kalau seandainya memang kalian cukup beruntung gitu ya, mendapatkan sebuah proyek yang bentuknya kotak, benar-benar kotak begini gitu ya, maka kalian bisa langsung pakai. Tapi umumnya kan realnya kan kita nggak mungkin dapat seideal ini gitu kan ya. Jadi pastinya dari sini kalian tetap perlu modifikasi-modifikasi lagi. Nah, cuma karena fokus kita hari ini adalah untuk studi cara memakai ITAB saja, maka kita akan pakai bentuk seperti ini gitu ya. Bentuk seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat ada garis-garis pink gitu ya, garis-garis pink, itu adalah garis yang kita tidak perlukan. Gitu ya. Jadi kita bisa ke select object types gitu ya, terus strip layer A, strip layer B, kita select, terus kita bisa pencet delete di keyboard kita gitu ya. Nah, jadilah seperti ini bersih gitu ya. Nah, di kanan bawah sini ada pilihan one story, all story, similar story. One story itu artinya ketika kalian pilih one story, maka apapun yang kalian kerjakan di sini hanya akan berubah di sini. Kalau kalian pilih all stories, maka apa yang kalian kerjakan di sini akan berubah juga di lantai semuanya, gitu ya. Kalau kalian pilih similar stories, maka yang kalian ubah di lantai sini akan mengikuti settingan yang kalian buat di tadi tuh, yang ada master story similar tuh. Itu mengacu ke itu lantai mana aja yang similar ke lantai ini, gitu. Jadi akan berubah sesuai settingan di situ, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Pertama sih biasa sih yang perlu kita amankan itu adalah save ya, karena kita udah maksudnya kita harus menyimpan dulu karena ini kan kita udah buat lumayan panjang ya stepnya. Sayang kalau tiba-tiba misalnya listrik mati lah, apalah gitu ya kalau kalian pakai PC atau apapun lah gitu ya, apapun ceritanya. Jadi kalian bisa ini ya save gitu ya, save misalnya eh 10 gitu ya. Ini kan pertemuan 10 sesi ya 10 sesi 1 ITEPS 01. Let's save ya. Oke, maka sudah ke save ya. Nah, terus sekarang kita ke define satu-satu kita kerjakan. Material properties 4000 PSI ya. Nah, ini adalah mutu beton. Umumnya ya, kalau kalian baca di SNI 2847, beton minimum itu 21 MPa ya. Tapi di kita tuh jarang kelipatan ganjil begini. Biasa umumnya adalah 25 MPa. 20 terus loncat 25. 20 kan secara teknis kan di bawah ya. Jadi mau nggak mau ya 25. Nah, kalau begitu kan berarti ini ya udah beres 25 MPa memenuhi minimum ya. Nah, berat berat jenis beton itu 24. Nah, modulus elastisitas itu adalah 4700 akar FC prime. Rumusnya ya. Ya, kalau untuk contoh soal gue paling seneng pakai 25. Kenapa? Karena 25 di akar tuh bulat gitu ya. Jadi 4700 kali 5. Makanya angkanya gue selalu inget ini adalah 23500 gitu ya. Jadi gampang diingat. Nah, terus kita modify material data ya. Ini kalian boleh hapus atau enggak. Ini jadi 25. Oke. Nah, terus kita klik OK. Nah, kedua, kita harus edit tulangannya. Ya. Kan pasti kita tahu kita harus pakai BJTS 420B ya. Ini disyaratkan di dalam SNI 2847. Bahwa kita harus pakai BJTS 420B untuk sistem pemikul eh, sistem penantan gempa kita. Gitu ya. Ini baja itu berat jenisnya 78,5 dan modulus elastisitas baja itu mau baja tulangan atau baja struktural itu tetap 200.000 ya, 200.000 MPa. Nah, ini kita buka ya, ini kita ganti. Ya, mutunya adalah 420 sama 525. Angka ini kalian bisa cek dari SNI 2052 ya, kalian bisa cek dari SNI 2052 2017. Jadi kalian bisa cek dari situ untuk nilai ini gitu ya. Nah, berhubung sekarang itu juga baru keluar ya, 2052 2024, tapi itu pasti belum populer karena baru keluar ya. Jadi kalian bisa tetap ke yang 2017 dulu. Atau mau langsung ke yang 2024 juga nggak ada masalah ya. Nah, untuk yang FYE dan FUE ini sebenarnya nggak kalian ganti nggak apa-apa gitu ya. Ini itu nilai baru kepake kalau kalian lakukan analisis non-linear gitu ya. Kalau kalian masih pakai analisis linear-linear saja itu nggak ada problem sih gitu ya, nggak ada masalah.
Tapi kalau gue pribadi, gue biasa seneng lihat angka yang sama gitu. Kalau ITAPS defaultnya dia kasih 1,1 kali dari FO sama 1,1 kali FU gitu ya. Oke, maka secara material kita sudah beres. Nah, terus kita ke define lagi, kita ke section gitu ya. Nah, ini kita hapus-hapus dulu nih yang nggak kepake ya. Kita hapus-hapus dulu yang nggak kepake. Eh, salah. Kita hapus-hapus dulu yang nggak kepake. Nah, sisa tiga ya, konkret beam satu, konkret beam 2, konkret kolom satu. Beam karena bentang X dan Y sama-sama 6 meter ya, harusnya berarti semua, apa namanya, semua balok ya 600 kali 300 gitu ya. Maka kita jadiin satu aja. Sign, frame, jadi satu balok gitu ya. Nah, maka kita bisa hapus yang nggak kepake. Nah, ya, maka kita beres ini ya. Berarti ini adalah balok 300 kali 600 ya. Nah, kalau untuk pemodelan di tabs, gue selalu lebih senang kotak dibanding tag gitu ya. Karena kalau tag kita harus nentuin lagi berapa lebar sayapnya dan lain-lain secara manual. Jadi enakan kotak ya. Kotak berarti ini 600, ini 300 ya. Nah, untuk modifier, ya ini kalian bisa cek juga di ini ya, di SNI bahwa inersia itu kalau untuk balok itu sebenarnya 0,35 tapi diperkenankan dikali 2 jadi 0,7 gitu ya. Nah, itu alasannya adalah karena secara realnya balok itu adalah balok T. Jadi ketika kalian memodelkan benar-benar sebagai balok T, maka kalian hanya boleh input 0,35. Tapi kalau kalian memodelkannya itu sebagai balok kotak, maka kalian diperkenankan masukin 0,7 gitu ya. Nah, terus kenapa cuma di tiga aksis, kenapa nggak dua aksis? Tiga aksis itu adalah nih ya, kalau kalian lihat adalah sumbu X ya. Momen kan biasa bekerja terhadap sumbu X ini ya, gitu. Jadi makanya kita umumnya itu nge-crack yang ini. Ketika kalian misalkan balok kalian ada gaya yang bekerja gitu ya terhadap sumbu dua, makanya silakan di-crack juga. Begitu. Tapi orang umumnya sih nge-crack di titik yang momennya bekerja saja gitu. Tapi kalau kalian mau crack dua-duanya juga it's fine, nggak ada masalah. Terus modify rebar ya. Nah ini kita pilih desain beam ya. Ini mutu tulangannya udah bener ya. Nah terus ini cover tuh longitudinal rebar gitu ya. Ini adalah nilai D-aksen. Ya D-aksennya kalian mau setting berapa asumsinya. Kalau buat gua pribadi 60 sih cukup gitu ya. Asumsinya kan 40 selimut, 10 sengkang ya 10 mm sengkang sama misalnya kalau pakai diameter 22 itu kan berarti setengahnya 11 ya berarti harusnya 61 ya udah 60 it's fine gitu ya kalau kalian mau adjust lagi sesuai diameter real yang mau kalian gunakan sih oke-oke saja nggak ada masalah gitu ya tinggal disesuaikan aja oke oke terus kita sekarang ke kolom ya ini sekarang kolomnya kan kolom 500 kali 500 ya. Nah, terus kita modifier. Nah, bedanya dengan balok adalah kolom ini memang secara peraturannya udah disuruh 0,7 gitu ya. Dan karena kita tahu kolom itu biaksial, momennya udah pasti dua arah, jadi dua-duanya itu wajib kita crack gitu ya. Bedanya di situ kolom. Nah, terus untuk kolom juga modifier bar, ya ini nggak usah kita apa-apain gitu ya. Selimut udah benar 40. Nah, angka di bawah ini nggak usah kita hiraukan. Karena kita minta reinforcement to be design. Artinya, kita minta ITAPS untuk keluarin tulangan berapa tulangan yang kita perlu. Kalau seandainya kalian mau isi angka-angka ini sesuai tulangan yang kalian mau, maka kalian harus pilih reinforcement to be check. Berarti angka di sini nanti akan ITAPS pakai, dianggap itu tulangan yang sebenarnya, dan dia akan cek terhadap gaya apakah itu cukup atau enggak. Gitu. Jadi silakan kalian pilih, kalian mau pakai yang mana. Tapi umumnya adalah tetap dipakai reinforcement to be design. Gitu ya. Kita klik OK, OK, maka dengan ini rangka kita udah selesai gitu ya, sudah terdefinisikan dengan baik untuk balok dan kolomnya. Berikutnya kita bisa pindah ke pelat lantai. Ya, ini kita hapus yang kita nggak perlu ya. Nah, terus ini pelat ya, pelat 120 mm ya, 120 aja. Ini pilih membran ya. Sebenarnya membran sama shell sih
dibilang salah satu salah sih enggak juga gitu ya. Dua-duanya kan memang opsi ya. Yang namanya pemodelan tuh semuanya adalah pilihan. Ya cuma kalau gua sih lebih tim membran karena kalau membran itu dia pelatnya tidak menahan gaya. Pelatnya hanya berfungsi untuk menyalurkan gaya. Jadi pola pembebanan dari membran itu sama seperti yang kita pelajari di kemarin yang ada segitiga gitu ya 45 derajat, ada retak, ada trapesium yang ke atas, trapesium ke bawah. Nah, itu adalah membran. Kalau shell, dia pola distribusinya udah pakai finite element. Nah, itu udah nggak ketelusuran tuh. Bebannya dari mana ke mana, dari mana ke mana. Makanya lebih seneng membran, ya. Ya, tapi lagi-lagi itu pilihan. Ada orang yang tim shell ya maunya pakai shell gitu ya. Nah, ini modifier membran pelat itu 0,25. Dan karena ini membran, maka ya cukup tiga atas saja yang kita crack. Kalau asalnya pakai shell ya berarti sampai bawah-bawahnya itu harus di crack. Gitu ya. Nah, ini sudah benar ya. 120. Oke, ya. Maka ini kita sudah selesai secara apa yang kita bilang secara garis besar kita udah selesai gitu ya. Kolom udah ada, balok induk udah ada, pelat sudah selesai gitu ya. Nah, maka berikutnya adalah kita harus nambahin balok anak gitu ya. Ya, kalau kalian merasa perlu. Cuma umumnya sih karena gue lebih seneng itu one way slab, jadi pasti gue akan tambahan balok anak. Nah, karena ini dianggap lantai tipikal, maka perhatikan ini ada one story dan all stories ya. Karena semuanya ini sama, jadi ya gue pilih all stories supaya sampai bawah itu kita langsung keganti. Nah, itu kalian bisa pakai yang ini nih ya. eh Quick draw secondary beams. Ya, quick draw secondary. Ini beamnya satu aja, arahnya ke X saja ya. Nah, ini X dan Y ya kalian judgement perencana gitu ya, mau ke arah mana. Nah, ini jangan pilih pin ya karena yang namanya balok beton itu continuous. Yang pin itu hanya kalau balok anak baja saja gitu ya. Kalau ini pasti continuous. Jadi ini kalian bisa drag aja ya dari kiri ke kanan maka dia otomatis langsung ada balok anak gitu ya. Cukup sederhana ya. Nah, udah langsung balok anak dan langsung balok anaknya juga langsung semua lantai gitu ya karena kalian sudah pilih tadi all stories. Oke. Maka secara general model kalian sebenarnya sudah hampir rampung gitu ya. Nah, ini kalau seandainya kalian mau ganti bawahnya jadi jepit gitu ya, kalian bisa select semua di sini, assign, join, restrain, ganti jadi jepit gitu ya. Sip, seperti itu. Nah, misalnya kalau kita balik lagi ke denah gitu ya. Nah, ini kan platnya masih jadi satu ya. Sorry, tadi masih ke select all lagi ya. Berarti peletakannya, oh aman ya. Oke, sip. Oke, jadi karena, bentar, guys. Oke, jadi karena ini platnya masih jadi satu, mungkin kalau jadi satu ini agak merepotkan karena kan bisa aja dalam satu lantai ada beda-beda beban ya. Nah, jadi untuk mempermudah adalah kita select semua, terus kita ke edit ya, edit shells, divide shells, pilih yang paling atas ini di uncheck. Oke. Nah, dengan demikian maka ini pelatnya akan kebagi jadi masing-masing panel gitu ya, dan ini akan mempermudah kalian untuk mengassign beban kalau seandainya ada terjadi perbedaan beban dalam satu lantai. Gitu ya. Nah, terus mari kita lihat lagi apa yang bisa kita define ya. Section property sudah selesai, diaphragm tadi kita udah setting di template ya, function itu akan kita define setelah kita bahas gempa, measure sama P delta. Nah, kita ke load pattern dulu ya. Nah, load pattern ini kita bisa dia kasih secara default dead ya, dead beban mati. Terus dia kasih juga beban hidup ya, dia kasih juga beban hidupnya. Nah, kita perlu tambahin SIDL atau ADL atau beban mati tambahan gitu ya. Nah, itu berarti kita masuk ke kategori super dead. Nah, itu kita add new loads ya. Kita add new loads. Jadi tiga ini aja. Dan kita perlu masukin gempa gempa statik ya. Kita perlu masukin gempa statik ya. Gempa statik tujuannya apa? Supaya kita nggak usah ke Excel lagi untuk scaling gempa nantinya gitu ya. Nah, ini tapi nanti kita akan inputkan belakangan karena kita butuh data-data gempa yang perlu kita ambil
Ya. Sementara kita oke di tiga ini dulu. Oke, terus kita bisa ke load combination ya, load combination. Nah, kita bisa minta add default combo, pilih concrete frame design, convert to user. Maka dia secara secara otomatis akan buatkan kombinasi pembebanan ya, kombinasi pembebanan sesuai apa load pattern yang udah kita bikin gitu ya. Ini karena kita load patternnya baru bikin gravitasi ya wajar dia cuma kasih dua. Tapi kalau seandainya nanti kita udah bikin sama gempa-gempanya itu dia akan kasih lebih banyak lagi karena dia harus perhitungin plus minus segala macem kan gitu. Terus ini kita klik OK ya, ini kita klik OK. Terus kita perlu masukin beban ya. Kita bisa select semua ya. Terus kita bisa assign shear loads uniform ya. Kita bisa pilih SIDL. Umumnya seperti yang kita bahas di pertemuan 7 kemarin ya, 1,5 ya. Dan ini misalnya ini adalah rumah tinggal atau apartemen ya, pokoknya semacamnya 1,92 kalau mengikuti SNI 1727 ya. Terus misalkan kalian ini ya eh, punya gedungan pasti punya dinding gitu ya, mau assign beban dinding gitu. Nah, ini kita bisa main di sini dulu nih. Jadi kita minta supaya ini jadi master story yes. Ini no 4 4 4 ya. Oke. Oke. Nah, maka kita bisa ke lantai 4 terus kita pilih similar stories. Kita pilih balok-balok perimeternya gitu ya. Nah, karena gedung kan perimeter pasti dinding gitu ya. Jadi yang jelas-jelas ada dinding aja kita kasih. Assign frame loads distributed ya. Masuk ke SIDL. Misalnya dia beratnya 3 deh, 3 kilonewton per meter persegi berat dinding bata plus plesteran dan segala macamnya gitu ya. Set. Maka ketika kalian lihat di 3D ya yang akan ada beban tuh ya cuma 4 3 2 1. Limanya nggak ada karena kita tadi pilih similar stories. Jadi aman nanti limanya nggak ke assign. Gitu. Oke, semoga dari kalian ada pertanyaan ya, gitu. Kalau seandainya ada, ya semoga ada pertanyaan ya supaya kita bisa diskusi juga terkait yang pemodelan ini, gitu. Jadi silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Sebelum itu kita lanjut lagi dulu ya. Jadi kalian bisa cek. Tadi kan kita ada definisikan diaphragm ya, diaphragm. Rigid atau semi rigid. Nah, kita mau cek apakah dia sudah terassign atau belum ya. Kita pencet ini, set display option, kita pilih diaphragm extend ini, apply. Oke, ternyata dia udah ada sinar-sinar ke tengah ini di setiap lantai, berarti sudah oke. Kalau seandainya ketika kalian munculkan dia belum ada, maka kalian harus ini, maka kalian harus assign dia. Cara assignnya gimana? Kalian ke plan gitu ya, kalian pilih select aja gitu, select object type floors gitu ya, floors, terus assign shell diaphragm. Pilih diaphragm kalian oke. Ya, maka itu akan terassign gitu. Nah, terus juga yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus mesh platnya gitu aja, select ya, select floors lagi, assign shell, ini floor auto mesh option. Oke, tujuannya apa? Karena tadi kan kita mengganti settingan platnya itu dari shell ke membran. Kadang entah bug atau apa dia nggak ngebaca kalau nggak kita mesh ulang. Jadi ketika di run itu masih ngerannya ini shell bukan membran. Padahal kita udah mintanya membran gitu ya. Oke, maka dengan ini sudah rampung gitu ya, sudah rampung pemodelan kita, sudah rampung. Paling kita bisa lakukan adalah cek model. Jadi ini untuk memastikan bahwa model kita nggak ada error sebelum di run. Ya, kita cek model. Oke, no model has been checked ya, nggak ada warning message. Oke, bisa kita close. Maka ini filenya boleh kita save ya. Boleh kita save dan ini nanti akan kita gunakan kembali modelnya untuk analisis gitu ya untuk analisis.
Tentunya kita kan harus masukin ini lagi ya, gempa dan kita harus cek analisisnya dan sebagainya. Gitu. Oke, semoga dari kalian banyak pertanyaan di kolom pertanyaan atau kolom chatnya ya. Eh, Tentunya gue akan masuk secepatnya supaya kita bisa diskusikan ini ya dan lanjutkan ke sesi last session. Thank you guys, see you in last session.